Oke, di depan saya ada sepeda Detroit 2.00 warna hijau. Dan ini adalah box sesuatu yang bakal aku unboxing untuk menggantikan sesuatu yang ada di Detroit yang sudah nggak layak pakai lagi. Hello content, welcome to my guys. Dan aku bakal nge-unboxing sesuatu sekaligus mungkin langsung menservis sepedanya untuk memperbaiki sesuatu. Dan baru yang aku beli ini adalah komponen sepeda yang kemarin versinya udah penyok di dalam sepeda dan aku ganti pakai ini. Apa sih? Ya, nggak usah lama-lama lagi nunggu. Ini boxnya nggak ada apa-apa lagi di dalam. Oke, dan kalau kita lihat, ini ada mereknya Raze. Terus kalau kita unboxing, oh di sini ada tulisannya lagi, LR ya, LR nih mungkin, LR Raze Cassette Sprocket. Oke. Kita mungkin nggak biasa atau orang luar negeri memiliki bahasa yang beda. Di sini tulisannya sprocket. Tetapi yang kita unboxing ini sebenarnya bukan sprocket yang kita tahu. Kayak gitu. Oke, nggak ada tulisannya lagi. Oh, di sini ada lagi. Sama tulisannya. LR Raze Cassette Sprocket. Oke. Oh, di sini ada ukurannya 9 speed. Ya, karena sepeda aku 9 speed ya. 9 speed yang ditulis di sini pakai spidol secara manual dicoret. Terus di sini 11 kali 46T. Oke. Kita unboxing langsung. Oh iya, sprocket, Deng. Iya, sprocket. Astaga, kenapa aku lagi nggak fokus hari ini? Iya ya, aku hari ini pengen nge-unboxing sprocket ya. Kenapa aku malah ingetnya front chain wheel. Padahal front chain wheel udah aku upgrade kemarin. Aku malah ingetnya chainring, bukan sprocket. Bentar, ini agak goyang dikit. Ya, hari ini jamnya masih jam pagi menurut aku. Jadi aku kurang fokus untuk mengunboxing barang yang aku beli sendiri. Oke, tampilnya kayak gini. Dan sebelum itu saya membeli sesuatu juga. Dan ini nggak ada hubungannya sama sprocket. Ini baru hubungannya sama front chain wheel atau crankset. Ini adalah tutup crank arm sebelah kiri khususnya. Kenapa aku beli ini? Karena crank arm Shimano yang aku beli itu tutupnya terbuat dari plastik dan cara bukanya susah banget. Oke. Oh, ada solasinya ternyata di sini. Jadi harus kita kelontok dulu. Bahasa Indonesia kelontok itu apa? Kelupas. Nah, kita kelupas dulu. Bentar, kok agak susah ngelupasnya. Agak susah ngelupasnya. Oke, kita kelupas dulu ya. Oke, mantap sekali. Kita kelupas. Mereknya Raze juga ya. Dan aku dapat warna hitam. Aku tuh nggak ingat kemarin ada pilihan warna apa enggak. Oke, ini logam ya. Kayaknya alloy. Antara alloy atau besi. Cuma aku lebih suka besi karena lebih kuat. Walaupun kastanya di dunia sepeda alloy itu lebih tinggi daripada besi. Kayak gitu. Coba kita bandingkan sama yang punyanya Detroit. Oke, kita lanjut lagi. Ini merek Raze yang aku unboxing tadi. Ini mereknya IXF. Ini bawaan yang aku pasang di premium aku, yang chain wheelnya crank armnya warna kuning keemasan ya. Sedangkan ini yang punya Detroit alias bermerek Shimano. Kayak gitu. Nah, yang Shimano ini kalau dilihat baik-baik itu ada goresan-goresan sedikit karena cara bukanya ini aku pakai secara paksa dan nggak punya alatnya khusus. Kemungkinan ini pakai kunci bintang. Kunci bintangnya nggak tahu segi apa ini bintangnya. Segi 8 dihitung ya, 8 dia. Ada 8 sudut. Setahu aku kunci bintang tuh yang aku tahu segi 6 juga, sama kayak kunci L atau toolkit, kunci heksagon. Tetapi di sini bentuknya segi 8. Nah, aku nggak tahu di dunia perkakas ada apa enggak
kunci bintang yang pakai segi 8 kayak gini. Nah, cuma karena aku nggak punya alatnya, jadi kalau aku membuka tutup ini, aku biasanya aku akalin pakai alat, ya adalah alatnya kayak gitu. Dan cara bukanya agak secara paksa. Makanya kalau kalian lihat, kalau kalian perhatikan di bagian sini, bisa fokus nggak ini? Duh, fokus nggak? Oke, fokus dia. Nah, kalau kalian perhatikan ya, fokus woi. Oke, kalau kalian lihat ya di bagian sini nih, ya agak lecet-lecet sedikit karena memang bukan alatnya untuk membuka ini. Nah, beda dengan dua ini. Ini yang merek Raze yang baru aku unboxing sama yang EXF yang aku pasang di premium. Ini dia pakai kunci L, kunci heksagon. Jadi lebih gampang dan nggak secara memaksa kalau mau mengservis atau membongkar pasang crank armnya. Ini aku pakai kunci L ya di sini ya. Ukuran berapa ini nggak tahu saya. Ini yang paling besar yang aku punya. Masuk dia. Nah, masuk. Ini yang EXF, bawaan EXF. Sedangkan yang Raze ukurannya sama, kebetulan banget. Nah, masuk dia. Kayak gitu. Jadi alasan aku membeli tutup ini ya supaya untuk menggantikan ini. Karena aku bingung bongkar pasangnya daripada ngerusak. Apalagi kalau kepikiran pas ngebongkar dia pecah di dalam, terus makin susah buat ngelepasnya. Mending dibuang sekalian, ganti yang baru. Kayak gitu. Terus kenapa kok aku belinya cuma satu doang? Kenapa nggak beli dua sekalian buat gantikan yang plastik ini yang punya EXF? Karena yang ini fungsinya masih berguna gitu menurut aku. Kayak gitu. Karena ini sama-sama pakai kunci L juga, pakai kunci heksagon, pakai toolkit, sama-sama pakai toolkit. Jadi kayaknya nggak perlu ganti. Dan menurut aku yang ini lebih bagus kayaknya daripada yang punya Raze ini, karena ini bolong sepenuhnya gitu ya. Ya walaupun BB-nya emang teknologi holotek gitu ya. Aku ngerasa kayak kalau ketutup tuh lebih bagus daripada yang kebuka gitu bagiannya. Kayak gitu. Karena untuk kayak nyuci sepeda kayak gitu, ngebersihkan yang dalam-dalam gitu ya PR juga. Jari harus masuk itu kalau nyampe jarinya, kalau nggak nyampe harus pakai alat khusus buat ngebersihin bagian holoteknya. Jadi mending ditutup sekalian, nggak kena debu sekalian. Nah yang bawaan EXF ini nggak bolong, dia bolongnya cuma ini aja. Sedangkan yang Raze sama yang bawaan Shimano bolong banget, apalagi yang Shimano ini bolongnya gede banget. Itu kayak secara nggak langsung mau pamerin kita punya BB holotek nih bos gitu. Jadi kiri kanan tuh harus bolong dua-duanya gitu. Yang EXF nggak terlalu pamer dia cuma sebelah kanan aja kelihatan bolong. Yang kirinya khususnya tutup ini nggak diperlihatkan sama dia. Oke, itu aja sih yang buat nge-review tutup holotek. Aduh, nggak bisa masuk semuanya. Kita simpunin. Selanjutnya kita nge-review sprocket ini. Tadi saya salah sebut ya, saya bilangnya bukan sprocket, padahal emang yang mau saya review ini sprocketnya ini. Saya ingetnya itu crankset, crank arm, front chain wheel. Gak tahu kenapa ini masih pagi ya, masih ngantuk. By the way, oke, ini mereknya Raze juga, 11T. Ya, udah jelas 11T itu standar. Beberapa MTB aku pernah ngelihat ada yang 10T, ada juga yang 9T, itu kecil banget, nggak tahu awet apa enggak, karena makin kecil itu beban buat gowes itu juga makin berat dan gampang aus. Makanya biasanya semua sprocket keset ya, kalau freewheel kayaknya nggak ada deh, khusus sprocket keset aja, sprocket keset khusus bagian speed terakhirnya, lebih tepatnya yang 11T sama yang 13T ini, ada tulisannya 13T ya, itu biasanya dipisah, dia nggak integrated. Beda sama bagian-bagian sprocket selanjutnya. Karena dua bagian ini biasanya yang sering aus, yang sering cepat aus karena paling gede nahan beban kayak gitu. By the way, ini 9 speed. Tapi walaupun 9 speed, ukurannya beda jauh sama sprocket yang aku punya di Detroit. Kayak gitu. Kenapa? Karena yang di Detroit itu 1140T, sedangkan ini 1146T, lebih gede. Aku yakin ada minusnya, bakal ada minusnya.
Tetapi ya plusnya rasio gear bakal lebih gede, rasio gear lebih luas lagi, kayak gitu. Oke, coba kita bandingkan sama sprocket yang ada di dalam Detroit. Oke, ini adalah sprocket lama aku. Nggak usah heran kenapa kotor kayak gini, karena memang belum aku cuci. Tanganku juga kelihatan kotor banget, busuk. Memang belum ada aku cuci sama sekali sprocketnya. Dan kalau kita bandingkan ukurannya, kita lepas dulu bagian ininya. Ininya nggak penting. Jauh banget bedanya antara 40 dan 46T. Sama-sama 9 speed. Sama-sama 9 speed. Bedanya ini 40 sedangkan ini 46T. Sprocketnya warnanya juga sama ya. Bagian anunya putih semua. Ini aslinya warna putih tapi ya kotor kayak gini. Jadi nggak usah heran. Ini aslinya warna putih juga sama kayak gini waktu aku baru beli. Terus yang khusus speed satunya atau ukuran T paling besarnya, sprocket paling besarnya itu warna hitam kayak gitu. Bagian belakangnya dia bentuknya kayak bintang gini. Nah, bentuknya kayak bintang gini kalau yang baru ya. Sedangkan yang lama, oke, hampir mirip. Tapi yang lama ini segi 6, sedangkan ini ya segi 6 juga. Sama ya, bedanya ini warna hitamnya sampai ke tengah, sedangkan ini yang warna hitamnya khusus di speed satunya aja. Nah, kalau kita lihat secara samping ya, nah, kita cari yang bagian bengkok kemarin itu yang mana ya, mana bagian bengkoknya. Oh ini nih bagian bengkok nih di speed 3 nih. Kelihatan nggak kalian bisa ngeliat nggak bagian bengkoknya di speed 3 nih. Ini kan beda nih, mepet banget nih, yang ini ada jaraknya. Ini yang bikin aku ganti sprocket dan sekalian upgrade rasio gearnya biar tambah gede ya kan. Upgrade rasio gearnya. Penyoknya ini di speed 3. Jujur aja sprocket ini ya selain penyoknya sebenarnya juga udah loncat-loncat di semua speed. Mungkin kayak beberapa speed aja kayak speed 7. Speed 7 berarti sini ya. 7 sama 6 aja kayaknya yang masih waras. Sisanya udah loncat-loncat semua. Tapi aku nunggu bener-bener nggak bisa dipakai. Ya contohnya kayak penyok kayak gini, baru aku ganti sprocket. Karena kayak sayang aja gitu, kondisinya kelihatan masih bagus walaupun dipakai udah loncat-loncat. Aku nggak tahu rantai udah mempengaruhi apa enggak. Cuma kalau aku lihat di bagian rantai masih bagus-bagus aja, nggak ada yang rusak signifikan. Dan dulu pas aku ikut event fun bike di kota baru di Grogot, Pasir, itu bagian rantainya itu ada yang penyok. Dan sekarang udah aku ganti rantainya. Jadi untuk sekarang rantainya masih bagus kayak gitu. Oke sih, itu aja sih perbedaannya. Kalau kita hitung berarti susunannya ya. Karena beda. Kan ini 11. Ini 11T, jelas sama. Yang ini berapa ini? Oh ya, 13, sama juga 13T. Terus kita lihat di sini. Oke, ini ada ukurannya 15, 19, 24, 28, 34, 40, 46. Oke, susunannya kayak gitu untuk yang baru. Nah, sekarang coba kita perhatikan yang lama. Semoga tulisannya masih kelihatan. Ini harusnya 11 sama 13 ya. Kita lihat lagi tulisannya. Coba kita cari. Mana tulisannya ya? Oke, bagian sini nih. Nih kelihatan tulisannya nih. Kalau di kamera kayaknya nggak bakal jelas, tapi bakal saya dikte. Dikte itu bahasanya apa ya? Ya bakal saya bacakan. Oke, digosok bisa dia. Oke, sepertinya saya butuh alat khusus untuk menggosok supaya kelihatan tulisannya. Oke, kita lanjut lagi untuk perbandingan ukurannya. Kita buka dulu untuk bagian 11T sama 13T-nya. Ini nggak usah dihitung karena sudah tahu, karena itu universal. Terus lanjut ke 15. Habis itu di sini ada 18. Kita tunjuk pakai kunci L yang kecil nih. Ini 15 harusnya kelihatan ya. Di sini 18. Terus bagian sini saya cari tadi tuh nggak ketemu. Mana nomornya? Ternyata nyasar di sini. Jadi nggak terlalu rapi. Di sini tulisannya 21, 21T. 21T.
Mana tadi? Oh ini. 21T. Terus kita lanjut ke sini. Di sini ada 24. 24T. 24, habis 24 lanjut ke 28. 28. Habis 28 langsung ke 34. Habis 34 baru 40T. Nah, ada tulisannya 40T di sini. Jadi kalau kita bandingin yang mulai berubahnya itu, kalau kita bandingin sama yang baru sprocketnya ya. Nah, kalau sprocketnya ini lebih rapi dia. Dia susunannya tuh ini 15, 19, 24, 28, 34, 40, 46. Dia rapi. Nah, ini yang 21-nya nyasar ke sini. Padahal sisanya yang lain itu angkanya di sini semua nih. Ini di sini, di sini, di sini, di sini, terus yang 40-nya di sini. Nih, semuanya ini sama. Ini nggak tahu kenapa yang 21 di sini nih. Nomor 21-nya. Jadi kalau kita bandingin dari 15 masih sama. Speed 7-nya ya. Speed 7-nya 15. Speed 8 yang ini udah 19. Sedangkan yang ini 18. Oke, beda 1. Yang speed 8, speed 6. Speed 6. Salah. Speed 6-nya yang di sini 18T, sedangkan ini 19T. Terus speed 5 di sini 21T. Sedangkan ini 24. 24T speed 8-nya. 24T. Oke, bentar. Saya bandinginnya kayak gini. Kita sentuh dulu. Nah, ini 24T, dia di speed 5. Ya, speed 5. Sedangkan ini 21T. Mana 21T tadi? Nah, ini. Nih. Saya tunjuk nih bagiannya. Terus speed 4 yang baru itu 28T. Sedangkan ini baru 24T yang speed 4-nya. Speed 4-nya 24T, yang ini 28T. Speed 3 di sini 28T. Nah, tadi di sini 28T speed 4. Nah, sekarang speed 3-nya 34T. Di sini speed 3-nya 34T, sedangkan ini masih 28T yang speed 3 yang bengkok ini. Speed 2-nya 34T di yang lama 34T. Yang baru speed 2-nya 40T. Yang lama speed 1-nya 40T, sedangkan yang baru speed 1-nya 46T. Jadi perbedaannya mulai berubah dari speed 6. Di sini 18, yang ini 19, beda 1. Speed 7-nya masih sama-sama 15T. Berarti speed 8 sama speed 9-nya sama-sama 13T dan juga 11T. Berubahnya dari speed 6. Kayak gitu, perubahannya dari speed 6. Kayak gitu. Sekali lagi aku yakin sprocket yang gede kayak gini dengan speed yang sama, kecepatan yang sama, pasti memiliki kekurangan. Beberapa orang punya teori kekurangannya itu ya perpindahan kecepatannya nggak mulus karena kaget gitu. Ibaratnya loncatnya jauh. Dari ya contohnya yang gede nih, dari 40 ke 46. Itu selisih berapa T itu? Ya 5T ya, 5 atau 6T gitu. Ya 6T lah. Beda sama yang lebih kecil ini, yang dari 34 ke 40. 34 ke 40. Itu selisihnya 5, 6, 7, 8, 9. Bedanya selisih 1 sih. Jadi tetap aja lebih jauh menurut saya. Jadi ada kagetnya kalau misalkan orang nggak biasa. Nah, aku cara goesnya, cara aku bersepeda itu nggak mikirin soal mulusnya perpindahan gigi. Aku nggak mikirin itu. Yang aku mikirin speed 1 sama speed 9 itu pas. Yang di tengah-tengahnya kalau misalkan nggak sama di shifter, itu nggak masalah kalau aku. Jadi kalau yang loncat-loncatnya jauh, kaget kayak gitu, itu nggak aku permasalahkan kayak gitu. Jadi walaupun kecepatannya sedikit, bahkan misalkan ini speed 7 ya, bukan speed 9, terus ukurannya tuh 1150T gitu, itu nggak masalah buat aku kayak gitu. Karena kalau kita bandingin sama crankset atau chainring, itu kan perbedaannya lebih jauh lagi ya. Dari 28, 36, terus 40, atau bahkan bisa sampai 42. Itu kan lebih jauh ya. Dan sama aja. Beda sama sprocket yang lebih mulus aja kecepatannya. Gitu kan, yang lebih rapi, lebih tipis selisihnya. Jadi kalau aku bandingin sama gigi depan atau gear depan atau chainring,
lebih jauh lagi selisihnya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita bakal servis si sprocket ini. Kita masukin ke Detroit. Sedangkan yang ini ya jadi pajangan sekarang. Jadi pajangan yang ini. Ini kunciannya. Ini kunciannya masih bagus nih. Kalau misalkan ada hilang bisa kita pakai nih kunciannya. Kalau sisa-sisanya ini udah loncat-loncat semua, udah gundul semua. Kita masukin ke plastik dan juga box yang lama. Jangan kita pakai sprocket baru. Ini secara nggak langsung saya pasang juga nanti ini. Oke, buat kalian nggak tahu ya, sprocket itu ada bagian, itu nggak bisa langsung asal masuk kayak gitu. Dia tuh sisinya tuh ada khusus bagiannya tuh yang kecil sendiri. Kan dia kan punya cabang-cabang kayak gini ya. Aku deketin kameranya. Nih, kalau masang sprocket ya, dia itu kan misalkan aku angkat nih. Ini kan ada cabangnya kecil-kecil nih. Ada sudutnya ini. Nah ini semuanya nggak rata. Ada satu yang kecil kayak gini. Nah ini fungsinya supaya dia nggak sembarangan naroknya, karena kalau posisinya beda giginya bakal susah mindah kalau misalkan ini ukurannya sama. Jadi khusus di bagian sini ini kecil sendiri, fungsinya supaya posisinya pas gitu, posisinya dia nggak sembarang narok. Kalau ini posisinya sama kan kita bisa bebas masang-masang gitu kan. Nah pas kita nyambungin ke 13T sama 11T nya bisa nggak masuk dia, posisinya bisa nggak sama. Nah harusnya kan kayak gini, ini kan selang-seling nih. Nah kalau misalkan bisa dipasang kayak gini, perpindahan giginya mungkin bakal jelek, entah loncat-loncatnya lebih ekstrim atau segala macam. Makanya khusus di bagian sini dikasih beda bentuknya, supaya posisinya tetap kayak gitu putarannya, nggak sama, nggak berubah-ubah, nggak kayak gini, nggak kayak gini, nggak kayak gini, tapi tetap. Mana yang kecilnya? Nah ini, tapi tetap kayak gini posisinya. Bentar, mana sih? Mana sih? Oh ini loh, ini loh. Nah, kayak gitu. Kita kunci. Taruh lagi. Oke, ada trouble sedikit. Ini karena aku upgrade-nya ya dari 40 ke 46T. Ini RD-nya hampir nggak nyampe. Jadi kalau diputer tuh dia gearnya itu kena. Gearnya kena antara sprocket sama gearnya. Ini udah ku setting biar dia jauh. Makin jauh kayak gini, nah minimal segini nih, ya kan? Tapi bautnya kurang panjang ini buat ngedorong dia ke sini. Bautnya kurang panjang, ini udah kuputer paling mentok, masih nggak muat. Jadi aku harus ganti baut ini yang lebih panjang lagi supaya dia bisa narik. Dan minusnya rantainya makin kenceng, bos. Rantainya kenceng banget karena sprocketnya nambah gede. Rantainya kenceng, bos. Jujur ya, kemarin tuh aku mau upgrade 42 doang, cuma ada yang lebih 46T. Kenapa enggak gitu kan? Ya minusnya rantai-rantai yang lain harus lebih panjang. Sprocketnya juga kalau sprocket RD-nya juga harus diservis. Jadi kalau di Ghost tuh ini hitungannya berat banget ini. Hitungannya berat ini. Itunya tuh geter-geter dia karena kena.
apa RD sama sprocketnya kena pas di gigi satu. Oke, setelah aku menggeledah gudang, aku menemukan baut yang lebih panjang. Nggak tahu ini bautnya apa. Kalau dilihat ukuran dratnya harusnya sama ya, tapi panjangnya beda jauh coy. Beda jauh panjangnya. Bentar kita bandingkan dulu, kita susun dulu. Nah, beda jauh. Ini yang pendek yang bawaan RD ya. Aku lupa RD-nya ini mereknya apa. Nah, sedangkan yang panjang ini yang aku temuin. Jadi harusnya bisa aja masuk ke dalam sini untuk mengsetting ini supaya bisa lebih panjang. Mantap.